Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Desa Opto Gayatri. Pada video kali ini saya akan menceritakan kasus tentang siswa yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat yang mengalami perundungan. Jadi kasus ini bermula pada tahun 2019 di Kalimantan Barat, Pontianak. Awalnya permasalahan ini bermula dari kesalahpahaman dan konflik pribadi antara korban dan para pelaku. Namun konflik tersebut tidak diselesaikan secara baik, justru berlanjut menjadi tindakan kekerasan dan perundungan secara berkelompok. Bullying sering dianggap sebagai hal sepele, bahkan dianggap cuma bercanda. Padahal di balik itu semua, bullying bisa meninggalkan luka fisik dan psikologis yang sangat dalam bagi korbannya. Korban diajak bertemu oleh para pelaku dengan alasan untuk menyelesaikan masalah. Namun, ketika bertemu, korban justru mengalami kekerasan fisik seperti ditarik, didorong, serta dipukul oleh beberapa pelaku secara bergantian. Tidak hanya mengalami kekerasan fisik, korban juga mengalami bullying verbal berupa hinaan, tekanan, dan intimidasi yang membuat korban merasa takut dan tertekan. Peristiwa tersebut membuat korban mengalami trauma psikologis dan harus mendapatkan pendampingan. Setelah kejadian tersebut, orang tua korban melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik karena melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para pelaku serta saksi-saksi. Proses hukum berjalan dengan melibatkan pendekatan sistem peradilan anak, mengingat usia para pelaku masih di bawah umur. Kasus ini akhirnya membuka mata masyarakat bahwa bullying bukan sekedar kenakalan remaja, melainkan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korban. Jadi sekarang saya akan membahas analisis hukumnya. Jadi menurut KUHP lama, jika dilihat dari perbuatannya, tindakan para pelaku dapat dikategorikan sebagai penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP karena adanya unsur kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit pada korban. Selain itu, bullying juga dapat dikaitkan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dalam praktik hukum sering digunakan untuk menjerat tindakan intimidasi atau tekanan secara berulang. Menurut UU Perlindungan Anak, karena korban dan pelaku sama-sama merupakan anak di bawah umur, maka kasus ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik di lingkungan sekolah maupun sosial. Jadi sekarang saya akan membahas analisis menurut KUHP baru. Dalam KUHP baru, perlindungan terhadap korban kekerasan termasuk kekerasan psikis semakin diperhatikan. Bullying yang menimbulkan penderitaan mental dapat dipandang sebagai perbuatan pidana, terutama jika dilakukan secara berulang dan berdampak serius terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia terus berkembang untuk merespon fenomena sosial termasuk perundungan di kalangan remaja. Jadi pesan saya, kasus ini menjadi pengingat bahwa bullying bukan hal sepele. Dampaknya tidak hanya luka fisik tetapi juga trauma jangka panjang yang bisa mempengaruhi masa depan korban. Sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya bullying dan menciptakan ruang aman bagi anak-anak. Nah, kasus bullying ini membuktikan bahwa satu tindakan yang dianggap bercanda bisa berubah menjadi kejahatan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih peduli, lebih empati, dan berani melawan bullying. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pembahasan ini bisa menambah kesadaran kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.